Sahabat setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Sabtu, 25 Maret 2023, Hari Raya Kabar Sukacita. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Yesaya bab 7 ayat 10 sampai dengan 14, bab 8 ayat 10, Mazmur bab 40 ayat 7 sampai dengan 11, Surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 4 sampai dengan 10, Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Maria menerima kabar sukacita dari Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Maria menerima kabar gembira dari Tuhan melalui malaikat Gabriel. Isi kabar gembira itu adalah Maria akan mengandung dan melahirkan Yesus, Sang Juru Selamat. Yesus akan menjadi kepenuhan janji Allah atas umatnya.
Dia adalah anak Allah. Melalui dan dalam Dia, manusia akan diselamatkan. Dalam peristiwa kegembiraan ini, Maria menjadi tokoh iman yang sangat penting dalam sejarah keselamatan yang dikerjakan oleh Allah. Maria menerima rahmat dan sekaligus panggilan menjadi ibu penyelamat, Bunda Allah. Rahmat dan panggilan iman ini sesuatu yang menggembirakan bagi Maria. Ini menandakan betapa dia adalah wanita yang pantas di hadapan Allah. Dalam menerima kegembiraan ini, Maria tidak lepas dari situasi ketakutan dan kekhawatiran. Dia diliputi oleh banyak pertanyaan, tetapi dia adalah sungguh orang yang beriman. Dia berani terbuka terhadap rencana Allah. Dia berani menerima dan menjalani apa yang belum pasti dan jelas bagi dia sebagai manusia. Dia berani pasrah. Dia berani berharap. Keberanian ini lahir dari sebuah keyakinan bahwa dia adalah hamba Tuhan. Sebagai hambanya, Tuhan akan menyertai dan melindunginya. Keberanian Maria terwujud dalam kesetiaannya mendampingi Yesus hingga di kaki salib. Seluruh perjalanan hidup Maria dalam menanggapi karya keselamatan Allah adalah sebuah model iman yang seharusnya kita teladani sebagai orang beriman. Sebagaimana Maria, kita hendaknya berani menanggapi kehendak Allah yang tidak selalu jelas dan pasti bagi kita. Kita hendaknya berani berharap dan beriman kepada Allah. Kalau melihat kembali sejarah iman kita, kita akan tahu bahwa betapa kita jauh dari keteladanan iman Maria. Kita menutup hati terhadap rencana Tuhan dan memaksa Tuhan melaksanakan kehendak kita. Kita menjual iman kita di saat kita menghadapi kesulitan hidup. Kita lari dari salib-salib yang harus kita lalui sebagai orang beriman. Kita mengakhiri kesetiaan kita terhadap Tuhan hanya karena kita tidak kuat berdiri dan berjalan di jalan yang penuh kerikil kehidupan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita menerima Maria menjadi bunda gereja, bunda kita semua. Hidupnya menjadi teladan bagi kita dalam kepasrahan pada penyelenggaraan Tuhan dan kesetiaan memikul salib bersama Kristus. Karena Yesus ada di dalam dirinya, karena Tuhan ada di setiap detik hidupnya, karena iman mewarnai setiap kata dan perbuatan. Mari kita menjadikan Maria sebagai model iman kita. Kita berkata seperti dia, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Hari raya kabar sukacita hendaknya menjadi sukacita bagi kita. Sabda Tuhan menyadarkan kita bahwa Allah begitu peduli dan mengasihi kita sekalipun kita berdosa.
inilah hendaknya mendatangkan sukacita dalam hidup kita. Dan kita diajak untuk membagikan sukacita itu kepada sesama kita. Hari ini Tuhan menghendaki agar kita bersukacita atas kasih-Nya dan supaya kita saling berbagi sukacita. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Yang ditawarkan itu sangat indah, tetapi ibarat mawar. Keindahan itu disertai duri yang tajam menusuk. Ada salib dan penderitaan yang menanti. Tapi Maria menerima dan menjalaninya dengan penuh keyakinan karena Tuhan terlibat secara penuh di dalam hidupnya. Maka Maria menjadi satu-satunya pribadi yang menyertai Yesus, mulai dari rahimnya sendiri hingga rahim pertiwi di pemakamannya. Kesetiaan yang tak terbandingkan dengan apapun, terutama ketika dia berdiri di kaki salib dan menyaksikan kematian Sang Putera yang dikasihinya sepenuh jiwa dan raga. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah bersabda, maka jadilah Puteramu telah menjelma menjadi manusia dalam diri Bunda Maria, wanita yang terpuji di antara para wanita. Kami mengimani Dia sebagai penyelamat kami, sebagai sungguh Allah dan sungguh manusia. Kami mohon dengan rendah hati, semoga hidup kami ini selanjutnya ditandai oleh hidup ilahi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat Hari Raya Kabar Sukacita. Selamat membaharui janji setia Asias bagi segenap legioner Maria di mana saja berada. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat Hari Rabu.